Wah, ini tuh rasanya ke KM No Sabang. Gua nggak bisa menggambarkan dengan baik bagaimana senangnya gua telah mencapai titik ini. Yang pasti di hari ini, ada rasa happy dan bangga atas perjuangan selama 8 hari perjalanan yang luar biasa. Selain itu juga, ini jadi momen sejarah buat si Mok. Penasaran kan kalian? Inilah cerita perjalanan mencoba jadi anak touring dengan motor yang jauh dari Jakarta ke Sabang, PP episode 10. Kita ke Sabang nih pagi ini. Nanti kita berangkat jam 8 pagi naik ferinya. Dan mungkin nyampainya, gue kurang tahu sih, nanti kita lihat lah ya. Nyampainya jam berapa. Tapi wah gila sih. Excited banget. Kayaknya nggak bisa gue gambarin lah ya. Pokoknya kalau kalian lihat muka gue nih, gue happy banget. Karena ini pertama kalinya gue bisa nyampai di Sabang seperti anak touring pada umumnya gitu kan. Sebelumnya gue belum pernah menjadi anak touring, jadi anak traveling motor aja. Ya akhirnya bisa kesampaian, ramean, rombongan, walaupun ramean ya, nggak seperti biasanya kalau sendirian. Nah, jadwal pagi ini kita sarapan dulu sekitar jam 6 pagi di hotel. Hotelnya namanya Plum Hotel Lading, nggak tahu ngomongnya Lading atau Lading, nggak tahu. Pokoknya gitu tulisannya. Nah, habis kita sarapan, itu udah tersedia sarapannya, kita langsung ngegas ke pelabuhan. Nanti setengah 7 kita langsung jalan. Aceh di pagi hari jam 6 ternyata masih gelap ya, nggak kayak Jakarta yang udah langsung terang. Yaudah sementara itu dulu, gue mau buru-buru sarapan dulu. Let's go! Setelah semua rombongan TDR sudah ready, saatnya kita menuju pelabuhan Uleleu. Maaf ya teman-teman kalau pelafalannya salah, bingung banget ngomongnya soalnya. Suasana pagi Banda Aceh di tanggal 16 Agustus terpantau cukup sepi. Nggak seperti di Jakarta yang sudah penuh dengan lalu lalang orang pergi ke kantor. Lalu perjalanan menuju pelabuhan juga terbilang sangat dekat, cuman sekitar 10-15 menit aja. Sewaktu kita sampai di pelabuhan, ternyata sudah cukup ramai dengan para penumpang kapal, baik yang berkendara motor hingga truk-truk besar. Untung aja kita datang di pagi hari, jadi masih sempat masuk ke dalam antrian kapal paling pertama yang berangkat sekitar jam 8 pagi. Sedikit tips buat kalian yang mau melakukan penyeberangan, selalu siapkan tap card terserah dari bank manapun untuk membayar retribusi daerah pelabuhan di pintu masuk. Harga tiketnya sih cuma 3.000 seingat gua, tapi kalau lupa bawa tap card, jadi harus beli tap card baru. Kita udah sampai di depan kapalnya. Ini kapal yang membawa kita nanti nyebrang ke Pulau Weh atau biasa orang kenalnya KM No Sabang ya. Sebenarnya itu namanya Pulau Weh. Gak tahu sih berapa lama perjalanan, ini udah ramai banget. Ada teman-teman Maxi apa gitu, gue lupa namanya. Terus juga ada di bagian sana tuh ada truk-truk, bus-bus, bukan bus ya, mobil-mobil pribadi. Ya, jadi di sini tuh ramai banget setiap pagi kayaknya. Ini padahal hari apa ya ini ya? Hari Jumat ya. Hari Jumat aja seramai ini. Hah? Enggak Jumat. Hari Jumat. Ini seramai ini. Gua kira itu bakal sepi kayak kemarin kayak kemarin di Lombok aja tuh sepi hari biasa gitu. Ternyata di sini tuh ramai banget. Mungkin karena ini logistik kali ya, karena banyaknya didominasi sama barang-barang truk-truk barang. Kenapa? Oh iya, mungkin sama bawa 17-an kali ya. Ramai banget coy, gila. Ya udahlah, kita nongkrong-nongkrong dulu sambil lihat-lihat dulu. Gak tau lah mau ngapain, bingung juga, sambil lihat-lihat kerupuk banyak. Yuk. Selalu aja ada hal yang tak terduga di perjalanan, dan kali ini terjadi pada motor Om Saiful yang ternyata aki motornya sowak dan perlu diganti. Untung ini rombongan mekanik TDR ya, ada aja dong aki cadangan. Ini kalau rusak blok mesin di jalanan juga kayaknya bakal ada cadangannya deh. Gokil!
Jam setengah 8 proses loading kapal sudah dimulai dan saatnya kita para pemotor untuk masuk ke lambung kapal. Ternyata banyak sekali ya motor yang masuk karena ada rombongan NMAX Turbo juga yang ada acara di KM No Sabang. Setelah motor aman di parkiran, kita menikmati hamparan luas dari atas kapal. FYI, untuk penyeberangan ada setiap hari dengan frekuensi penyeberangan 3 kali per hari, di pukul 8 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 4 sore. Untuk biayanya sekitar 68.000 per motor termasuk penumpang. Pembelian tiket masih belum ada di Ferizi sewaktu video ini dibuat. Fasilitas kapal sih standarnya kapal Ro-Ro aja, ada ruangan VIP dan non-VIP, serta ruang outdoor yang tidak terlalu luas. Perjalanan butuh sekitar 2 jam menuju Sabang. Gua nggak bisa banyak menikmati pemandangan luar karena kapal ini sangat penuh dengan penumpang, jadi tidak banyak ruang yang bisa kita eksplor di luar. Sampai juga kapal Ro-Ro ini di Sabang, dan saatnya kita langsung gaspol ke KM No Sabang. Awan di siang ini tampaknya cukup tebal dan kami berdoa sepanjang perjalanan jangan sampai hujan dulu nih. Untuk ke titik KM No Sabang butuh waktu sekitar 45 menitan dari pelabuhan dan akan melewati kota Sabang yang menjadi pusat Pulau W. Oh iya, ketika gue melewati kota Sabang ini, gue melihat betapa majunya daerah ini. Dari infrastrukturnya yang baik, hingga lalu lalang orang setempat yang sangat ramai. Menandakan kota ini cukup tinggi perputaran ekonominya. Ini nggak mengherankan sih, karena Sabang ini menjadi salah satu destinasi wisata yang digemari oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Karena memiliki pantai yang indah dan juga spot menyelam yang luar biasa menarik. Sepanjang jalan menuju titik KM0 aja, begitu banyak penginapan dari yang sekelas homestay hingga resort. Dan beberapa kali juga gue melihat ada mobil penginapan yang sibuk menjemput tamunya. Sayangnya kita nggak punya banyak waktu buat eksplor keindahan alam Pulau W, karena kali ini kita cuma berfokus sampai di titik KM No Sabang aja, atau ujung baratnya dari Indonesia. Ini merupakan detik-detik kami akhirnya berhasil menyentuh titik 0 KM Sabang. Gila, ada rasa bangga yang luar biasa terhadap diri kami sendiri yang sudah mau berjuang hingga sampai di sini. Baik gua dan Boncenger sangat happy. Kalian bakal ngerti sih, gua se-happy apa kalau kalian ikutin cerita ini sedari awal. Syukurnya doa kami untuk tidak hujan ternyata dikabulkan juga dengan matahari yang sangat strong menyinari tempat ini. Sampai-sampai HP beberapa teman rombongan ada yang error imbas kepanasan. Akhirnya kita sampai di KM No Sabang di Pulau W. Setelah 8 hari perjalanan bersama tim Mario dan tim TDR. Rasanya luar biasa ya, capeknya, emosinya, keselnya di perjalanan.
Bukan karena orangnya, bukan karena rasa lelahnya yang begitu luar biasa. Walaupun jalanannya cenderung aman, tapi gimana pun beda sih tantangannya. Sepertinya gue udah mulai mengerti kenapa untuk menjadi anak touring itu harus ke KM Noh Sabang. Kayaknya adalah untuk dari sini ke Jakarta atau Jakarta ke sini, itu emang memakan waktu yang cukup lama ya, bisa 7 hari. Mungkin kalau kalian ngebus terus bisa 5 hari gitu, tapi kalau gue tadi kemarin hitungannya jadi 8 hari. Nah itu benar-benar menguras fisik, emosi, dan pastinya dana teman-teman kesini. Tapi ya buat teman-teman yang anak touring banget nih, yang bukan kayak gue banget gitu, gue doakan kalian bisa mencapai KM Noh Sabang tanpa kekurangan suatu apapun, dan terlebih lagi bisa pulang sampai rumah tanpa kurang sesuatu apapun. Karena gimana pun perjalanan motoran jauh itu yang paling penting adalah sampai lagi di rumah dengan selamat. Ya inilah Tugu KM Noh Sabang. Di balik-balik sini ada warung, sama ada apa tuh namanya, laut di bawah situ. Dan ya tugunya besar banget, warnanya biru laut dan gede banget. Gitu teman-teman. Gimana rasanya? Gimana rasanya menemani gue sepanjang perjalanan? Pasti capek kan? Apalagi gue yang ngelakuin. Let's go! Nah, setelah tadi kita panas-panasan di luar, sekarang kita adem-ademan di warung. Ini tadi udah menghantam, wah, apa ini ya, gorengan, ada 2 pisang sama 3 bakwan, sama habis 2 botol aqua dingin. Kalau kita ke Sabang itu ternyata banyak banget tempat-tempat buat diving kali ya, buat diving, buat nyelam. Karena di sini banyak banget bule, banyak banget foreigner yang juga berkunjung. Dan tadi di sepanjang perjalanan itu, gue lihat ada apa tuh namanya tuh, resort kecil. Ternyata setelah gue lihat-lihat, wow, bagus banget ya. Sayang banget sih kalau ke sini nggak explore juga sekitaran keindahan alam di sini. Cuman memang gue nggak melakukan itu karena ya gue fokus sama ikut rombongan. Jadi ya paling mereka kemana mereka berjalan, gue ikut juga, gue berjalan di situ. Sementara sih kayak gitu aja. Dan ini lagi ribut-ribut karena bukan ribut-ribut sih, ada suara-suara ini lagi ada acara Yamaha penyerahan NMAX Turbo pertama gitu, rangka pertama, ini pertama, apa pertama pokoknya di sana lah, mereka lagi banyak acara. Yaudah kita nikmatin dulu warungnya. Saatnya kita kembali lagi ke Banda Aceh setelah menikmati KM Noh Sabang. Kita rencana mau mengejar kapal sore yang berangkat jam 4. Makanya sekitar jam setengah 2 langsung cabut nih. Tapi sebelumnya kita ada rencana makan siang dulu di sekitaran kota Sabang sekalian menghabiskan waktu jeda menunggu kapal. Di sore hari kembali lagi, Sumatera berawan sangat mendung, diikuti angin kencang dingin yang membawa hawa-hawa bakal hujan deras. Walaupun gue bukan Mbak Rara si pawang hujan, tapi hal kayak gini tuh gampang kok ketebaknya. Pokoknya aroma anginnya itu sedikit ada aroma tanah gitu. Nah ini nih aroma-aroma yang gue suka banget, karena pasti nanti bakal adem. Nggak nunggu waktu lama, langsung hujan deras dan pas banget proses unloading kapal. Jadi banyak orang lari-lari dan riuh karena menghindari hujan yang sangat deras. Sudah saatnya kita pulang lagi ke Banda Aceh. Tadi udah ngeliat KM Noh Sabang dan ternyata di sana panas banget. Lalu ya sekitar sejam 2 jam di sana nongkrong sebentar,
Terus akhirnya kita melanjutkan perjalanan pulang. Ya, ke distract. Lanjutkan perjalanan pulang. Sekarang kita mau ke Banda Aceh dan sampai lusa kita di Banda Aceh masih. Jadi ada sekitar 2 malam lagi. Ada sesuatu hal yang menarik akan dilakukan sama si Mok-Mok. Nah, tapi nanti gue kasih taunya besok aja, jangan sekarang. Sementara kita nunggu dulu di pelabuhan Balohan di Sabang. Oh iya, sekedar info teman-teman. Kalau penyeberangan ke Sabang Aceh itu ada 3 kali dalam sehari, jam 8, jam 12 siang, sama jam terakhir itu setengah 6, jam 5 sampai setengah 6 sore. Jadi kalau teman-teman punya waktu seharian aja di Sabang, better ambil yang pagi jam 8, nyampe di sini sekitar sejam setengah, baru nanti sorenya sekitar jam setengah 6 kita lanjut lagi perjalanan ke pulang gitu ke Banda Aceh. Misalnya kalian stay-nya di hotel di sana. Tapi kalau mau mencari-cari keindahan alam di Sabang, saran gue sih bisa stay 2 malam atau 1 malam lah minimal di sini. Jadi pulangnya misalnya berangkatnya pagi, terus pulangnya besok tuh jam-jam segini lagi. Jadi 2 hari 1 malam. Oh iya, motor saya ternyata yang nyebelin. Terima kasih Mas Risman. Ya itu sementara yang bisa gue obrolin dulu sambil gue nunggu antrian. Lihat tuh antriannya rame banget. Karena ini ada teman-teman komunitas NMAX ya. Komunitas NMAX lagi ada serah terima yang tadi gue bilang di KM0 Sabang. Itu jadi rame banget. Ini sih bukan turbo ya, NMAX lama. Terus ini ada rombongan TDR dan rombongan Marion Ruru. Yang isinya cuma bertiga. Mok-Mok, Boncenger, dan saya. Nah, sementara itu dulu deh. Kita mau muter-muter dulu, mau lihat-lihat. Atau kalau nggak dilihat-lihat ya udah duduk-duduk dulu sambil ngecas. Yuk, let's go. Nah, ini ada Om Saiful nih dari tim TDR. Gimana rasanya udah ke KM0 Sabang nih, Om? Wah, rasanya gimana ya? Udah ngelewatin perjuangan jalanan yang belok-belok, lurus-lurus ya. Oke lah, enak lah. Apalagi pemandangan Sumatera itu kan boleh dibilang saya baru sekali ini. Baru sekali ini. Aduh, udah indah banget dah semua. Indah Selama banget. perjalanan makan juga Terjamin. enak. Terjamin. Rasanya juga enak-enak semua. Wah, Dari awal berangkat. ya. Nah, menurut Om Saiful, yang mana yang paling keren selama di perjalanan? Paling keren tuh apa ya? Kemarin tuh mau arah Melabuh ya. Arah Melabuh ya? Iya, jalanannya lurus, sepi. Berarti Melabuh ke Banda Aceh ya? Ya, Banda Aceh. Kita juga bukan dong, yang dari Sidempuan mau Melabuh apa ya? Oh, Padang Sidempuan ke Ya. Melabuh. Oke. Itu bisa speed 155, 160 itu. Wah. Ini motor bore up ya? Bore up, 300 doang kok. 300 doang. Iya, Oke. 300 saja. Oke. Pertanyaan terakhir Om Saiful. Iya. Menurut Om Saiful nih, kenapa anak touring itu selalu harus ke Sabang? Mungkin ya kebanggaan juga, soalnya proses perjalanannya juga hitungan kilometer bisa ribuan juga ya, sekitar 2.500 mungkin lebih. Iya. Iya, jadi butuh mungkin skill sama kesehatan juga harus dijaga juga. Gitu. Jadi perjalanan yang berat itu membuat kalau kita anak touring tuh ke Sabang tuh istilahnya naik hajinya lah ya. Iya, naik hajinya. Itu kan berbeda-beda daerah, itu kan beda-beda cuaca ya. Yap. Ada yang hujan, ada yang panas. Yap. Itulah yang butuh fisik yang harus stamina Kuat. harus terjaga itu. Oke Om Saiful, terima Oke, kasih. makasih.
dapat ya. Apa tuh? Yang merah tuh yang jago nih. Yang merah dapat. Penasaran kan kalian yang gue lakuin ke si Mok dalam touring kemerdekaan TDR ini? Yuk, kita langsung pindah ke esok harinya. Di tanggal 17 Agustus ini menjadi hari sejarah buat si Mok karena Doi akan menjadi versi terbarunya setelah bersama mengaspal kurang lebih 1 tahunan. Pagi ini pun gue langsung bergegas ke salah satu bengkel di sekitaran Penayung Banda Aceh yang dimiliki Om Ajir. Perasaan gue waktu menghantar Mok ke sini sama senengnya dengan hari kemarin. Gak bisa gue ungkapkan dengan kata-kata, pokoknya seneng banget. Jadi gini teman-teman, hari ini gue melakukan bore up 300cc si Mok dengan bore up kit dari TDR. Untuk spesifikasi lengkapnya dan perkiraan biayanya ada di kolom deskripsi ya. Ini nggak perlu ganti ecu ya. Untuk melakukan bore up, gue nggak langsung mudah oke ya. Karena gue butuh meyakinkan diri beberapa minggu dengan bertanya ke beberapa orang yang gue kenal. Dan bisa memberikan feedback secara netral. Kenapa ini menjadi pertimbangan yang cukup panjang dan berat? Karena pada awalnya selama 1 tahun ini gue merasa masih bisa mengakali performa Mok yang kurang baik jika menghadapi tanjakan. Lalu juga gue ini basicnya cuma sebagai user motor yang nggak terlalu pintar ngerawat motor non-standar. Apalagi motor ini selalu gue gunakan untuk pergi motoran jauh. Yang notabene kalau dinaikin spek mesinnya, nggak semua bengkel bisa menghandle jika terjadi sesuatu di jalanan. Ini juga diperkuat dengan saran dari teman-teman yang meminta gue untuk tidak melakukan bore up sama sekali. Karena menurut mereka butuh orang yang ngerti mesin. Tentu pertimbangan teman-teman gue ini sangat beralasan kuat karena melihat beberapa kolega mereka yang mesin bore up-nya jebol sewaktu dipakai touring atau motoran jauh. Apalagi di pikiran gue, buat apa bore up? Tuh juga naik motor selalu santuy kayak gini, mending budgetnya buat explore deh. Tapi akhirnya gue berani mengambil keputusan bore up karena ada satu masukan teman dekat yang bilang kayak gini. Malahan dengan lu melakukan bore up, ini bisa memaksimalkan riding experience lu ketika harus menghadapi tanjakan maupun menyalip dengan kondisi motor yang membawa bebannya tuh cukup besar. Ini pernyataan sangat masuk akal sih. Dan sebelum pemasangan pun, gue juga berkali-kali bertanya nih tentang maintenance serta hal-hal yang perlu diperhatikan setelah bore up. Karena gue gak mau aja gue salah mengambil keputusan. Nah, dari tim TDR cuma memberikan arahan untuk pergantian oli yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dari yang dulunya 2.500 km, jadi sekarang tuh sekitar 1.500 sampai 1.800 km udah harus ganti oli. Oke lah, gaskan gak terlalu banyak berbeda kok. Di momen bore up ini ternyata kita disambut Om Dehan dari X-Max Aceh yang juga penasaran mengenai bore up TDR. Dan juga beliau mengajak kami makan siang serta ngobrol-ngobrol santai di Ayam Pramugari. Rasanya mantap teman-teman. Duh, ingatnya aja jadi ngiler gua. BTW terima kasih ya Om Dehan atas traktirannya. Nah, teman-teman, kita bersama Pak Yudo nih, pasti udah pada kenal kan? Ada pertanyaan yang mau kita tanyain, ya. Oke? Ya, Pak Yudo udah siap ya ditanya-tanya? Siap dong. Oke. Nah, pertanyaan pertama, Pak. Ya. Kenapa anak touring itu menurut Bapak harus banget ke Sabang, Pak? Oke, jadi kenapa anak touring harus ke Sabang? Jawabannya adalah jalanan menuju ke Sabang buat orang-orang, bukan orang Sumatera ya, orang-orang Jawa, Kalimantan, itu mereka melihat Sabang itu nomor satu pertama adalah pulau yang paling terujung. Oke. Ya, ujungnya Sumatera. Oke. Terus juga jalan daratnya itu panjang ya, mulai dari Lampung ya, Bakauni ya kan, Lampung, selanjutnya Krui, Bengkulu sampai ke Medan sampai ke Aceh, itu jalanannya panjang dan memiliki banyak tantangan. Banyak tantangan ya, Pak. Tantangan jalur lintas barat itu yang terkenal dengan kelok-keloknya yang tiada habis.
Terus juga tanjakannya juga tajam-tajam juga yang menuju Padang Sidempuan itu yang banyak disukai anak-anak. Terus juga sedikit serem gitu ya, banyak hutannya. Jadi banyak hutan. Kalau kemalaman itu rasanya lanjut jauh depan, mundur lagi jauh ke belakang. Jadi mau nggak mau ya harus gaspol terus. Jadi di situ yang dibilang orang sampai kalau belum pernah ke Sabang itu belum punya SIM katanya. Oh, belum punya SIM. Waduh. SIM-nya itu terakhir kalau udah ke Sabang. Menuju ke Sabang. Menuju ke sampai Sabang. di Sabang gitu ya. Jadi itu yang pertanyaan yang pertama yang banyak ditanyakan atau yang merupakan kerinduan banyak ribuan bikers pingin menyelesaikan trip touring Sabang. Oke, KM0 ya. Berarti kita belum punya SIM kalau ke Sabang ya, Pak? Kalau belum sampai Sabang foto begini KM0 itu belum punya SIM. Belum punya SIM. Motor lo gede, motor lo kecil, pokoknya nggak peduli, yang penting lo harus foto di KM0. Iya, katanya ya. Katanya orang, saya jawab dia kata saya. Tapi jangan salah Sabang ya teman-teman ya. Bukan gitu. jangan Sabang, jangan Jaksa. Jangan yang itu dekat banget. Nah, satu lagi Pak Yudo nih. Ini ada yang menarik nih dengan motor saya si Mok-Mok. Yang ini ya. Yang warna hijau yang udah nggak ada lagi warnanya nih. Iya. Karena kotor ini. Ini karena kotor sekarang. Belum dirawat. Belum dirawat. Nah, Pak, ini kan sekarang si Mok-Mok dari tim TDR bantu naikin upgrade 300 cc. Nah, pertanyaannya adalah kenapa menurut Pak Yudo seorang yang suka naik touring nih terutama harus upgrade 300 cc dan terutama TDR, karena kan gini Pak Yudo, kita sebagai orang awam tuh paling takut kalau di bore up itu bakal jebol di tengah jalan, apalagi kayak saya tuh perginya berhari-hari, sebulan, nah itu kita ngeri meleduk gitu motor. Nah kira-kira Pak Yudo nih gimana nih, dan kira-kira pernah nggak dibuktiin tim TDR membawa X-Max 300 cc ini, yang contohnya ini ke touring yang jauh-jauh Pak? Oke, jadi blok TDR, produk-produk TDR adalah produk yang diuji dulu. Ya, kita melalui riset ya dengan kualitas material part yang baik kita uji, dan saya uji touring sejauh mungkin. Tujuannya apa? Saya bisa tahu performa part-part ini. Ya, oke. Saya uji itu untuk touring. Yang untuk harian saya pasang biasanya di teman-teman Gojek ya. Yang Gojek tiap hari bisa 100 kilo, Om. 3.000 itu hanya berapa kali sebulan itu udah 3.000 lebih mereka. Dengan kondisi macet pula ya. Kondisi macet Jakarta. Kalau touring itu kan enak, touring ngegas, udara cukup, mesinnya panasnya aman-aman aja. Seperti kita perjalanan ini, saya bilang aman sekali. Om Mario kan ngerasain sendiri bagaimana rasanya di belakang pakai X-Max standar, gimana rasanya. Pertanyaan saya dulu nih. Ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh. Ada box sama bonceker lagi. Yes, dan itu sudah saya jawab, ya kan. Kenapa harus bore up? Pertanyaannya kenapa harus bore up TDR? Karena bore up TDR itu teruji. Oh, teruji udah ya. Ribuan Om, udah 4.000 sampai 5.000 yang pakai seluruh dunia. Di mana ada X-Max, mereka upgrade memakai blok TDR ini karena terbukti apa? Aman. ECU standar, ya kan, ganti blok piston 300 cc, kita ganti injektornya. Otomatis powernya naik, torsi naik, ya, horsepowernya melejit, itu enak banget. X-Max bukan nggak enak, bukan nggak mampu sampai KM0, tetapi saat nanjak ngerasain gimana rasanya nanjak waktu bareng nih antara standar sama 300 ya, gimana? Berat. Ya itulah tujuannya TDR bikin part ini, untuk membantu teman-teman mendapatkan performa terbaik motornya. Mau nyalip kadang-kala di tikungan-tikungan kebun sawit yang butuh tenaga dadakan begitu, pada saat kita mau melewati mobil butuh power yang lebih. Di situ bekerja berperannya sebuah blok TDR upgrade 300 cc itu. Dan ketakutan itu sudah ribuan pertanyaan ke saya sejak blok TDR 5 tahun yang lalu ya. 4 sampai 5 tahun lalu lahir di motor X-Max. Oh, aman nggak? ECU standar jebol nggak? Itu sudah terbukti, dan pertanyaan itu sudah lambat laun udah nggak ada. Karena apa? Udah pasang semua pakai blok TDR. Aman-aman aja. Sampai hari ini udah berapa ribu kilo, kita bahkan 300 dan 34 kita juga bikin juga. Ada 344 juga ya. Ya kan Om Mario kan ngeliat kan? Iya. Ada kita jebol, orang kita bareng. Terus Om Mario juga susah ngeliat kita, ada ketinggalan. Iya. Ya, jadi aman banget pastinya, material bagus, pemasangan bener, part dan juga perawatan tentunya. Oke. Siap Om. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang suka touring. Ada jawaban baru juga ya. Nikmati 300 cc menuju ke
Jawa. Jawa. pulang. Oke, pulang. Oke, terima kasih Om Yudo. Sabar, Bye. bye. Gua nggak ada kesimpulan apa-apa selain berterima kasih ke teman-teman semua yang sudah mau menemani kami dari Jakarta ke Sabang. Tapi kalian jangan pergi dulu ya, karena ada perjalanan pulang yang harus kita cicil lagi hingga sampai di Jakarta dengan si mok-mok yang 300 cc. See you! Jadi, kapan nih kalian motoran? Masa rebahan mulu?